Poros pertama adalah poros istana, Prabowo Puan atau Ganjar Sandiaga Uno. Jokowi sudah tidak lagi bisa maju 2024, itu satu. Yang kedua, kekuatan di parlemen sudah sangat kuat, yaitu 80%. Lebih dasarnya Presiden Jokowi tidak membutuhkan lagi Partai Demokrat. Tetapi apakah Jenderal Muldoko tidak butuh Partai Demokrat? Bahwa memang sangat mungkin ada kepentingan orang per orang untuk menggunakan Partai Demokrat 2024. Dan pada titik ini, secara tidak langsung juga mengangkat Partai Demokrat. Jadi saya sebut memang ada keuntungan secara elektoral dengan menaikkan suara Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi. Isu ini, satu sisi itu ada persoalan terkait dengan etik. Karena Pak Jenderal Muldoko bagaimanapun adalah kepala KSP. Tapi yang kedua, jangan lupa, kenapa dibesarkan? Karena memang pun Partai Demokrat ingin menaikkan positioningnya sebagai kekuatan utama oposisi setelah Gerindra masuk ke pemerintahan. Tapi kita sampai hari ini tidak mendengar statement dari Pak Jokowi. Kecuali mengatakan itu urusan internal. Nah, orang bertanya, kalau internal kan Muldoko kan bukan orang partai. Kenapa dia terlibat di situ? Artinya itu bukan internal. Dan juga beliau itu adalah pejabat tinggi di sekitar presiden. Apa sih yang diributkan orang-orang ini? Partai Demokrat itu sudah merosot. Tak seorang pun mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4, setelah reformasi yang bisa berhasil menjadi presiden. Kalau untuk Muldoko jelas bahwa dengan mengambil alih Partai Demokrat, dia memiliki bargaining power, bargaining position untuk 2024 mendatang. Dengan mudahnya Partai Demokrat menjadi partai pemerintah jadinya. Jadi misalnya saudara sekalian ya, Nasdem mau main mata misalnya, pemerintah masih kuat. Bargaining power ini juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Paling tidak saat ini terbentuk dua poros dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hampir pasti rasanya. Poros pertama adalah poros istana, Prabowo Puan atau Ganjar Sandiaga Uno. Kata kunci malam ini adalah 27 Januari. Naik ke lantai 28, jam 21. Betul. Dari kamar 2805 ke kamar 2809. Kemudian melaporkan bahwa ada 260 yang di luar Jawa misalnya sudah oke. Tinggal perlu dukungan dari yang Jawa misalnya. Ditambahkan dengan ada niat baik, yaitu kalau misalnya ada tokoh besar yang menjadi ketua umum, nanti kan bisa mengangkat supaya popularitas dan elektabilitas partai ini lebih tinggi di 2024. Tapi kalaupun jadi, misalnya tokoh ini jadi presiden, maka minimal AHY jadi menteri yang paling utama. Ada kisah-kisah seperti itu. Ketika kita sedang COVID gitu ya, tiba-tiba para lembaga survei ini melakukan riset-riset tentang elektabilitas calon presiden, itu kami yang belajar komunikasi politik mulai berpikir, ini ada apa ya? Lahir drama-drama besar. Ini barangkali adalah salah satu drama itu. Selanjutnya mungkin drama tentang RUU Pemilu. Jadi bukan cuma ada aktor di balik dalam tanda petik kudeta ini, bahwa ada baiknya juga kemungkinan kita pelajari bersama soal 3 periode. Banget. Ya kalau saya di posisi Muldoko ya sama, percaya diri banget lah, karena dia punya posisi sebagai kepala KSP gitu, jabatan setara menteri, kemudian dia mantan Panglima TNI yang pasti punya pengalaman mengelola, melihat negara ini dari sudut pandang dia begitu. Kemudian sekarang dia jadi ketua umum Partai Demokrat, mestinya ya percaya diri gitu. Justru aneh kalau kemudian Muldoko nggak percaya diri untuk maju sebagai capres. Aneh karena semua ketua umum partai politik gitu, nggak cuma Demokrat, Gerindra, PDIP, semua ketua umum itu punya potensi untuk maju sebagai calon presiden. Karena untuk maju sebagai capres itu memang harus dari rekomendasi partai gitu. Jadi wajar kalau Pak Muldoko itu percaya diri karena dia udah punya posisi, punya partai sebagai ketua umum pula dan berhak menentukan dirinya begitu. Ya wajar untuk maju sebagai calon presiden.